Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Di sini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau menyebutkan tentang sifat seorang murid yang jujur kepada Allah. Seperti kita jelaskan, yang dimaksud dengan murid di sini adalah orang yang memiliki kesungguhan di dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memiliki kesungguhan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti kata murid yang diambil dari kalimat al-iradah, keinginan besar, ambisi besar untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat seorang murid yang jujur kepada Allah, bagaimana sifatnya? Itu disebutkan oleh ba'dul arifin sebagaimana Habib Abdul Haddad radhiyallahu taala anhu arda menukil di sini. Beliau katakan, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid Allah. Seorang murid enggak jadi seorang murid sejati melainkan setelah dia dapati apa yang dia inginkan di dalam Al-Qur'an. Dia dapatin segala keperluan dia, kebutuhan dia, permasalahan dia, jawaban dari permasalahan dia, solusi, segalanya dia dapetin di dalam Al-Quran. Bagaimana itu? Masalahnya bukan di Al-Qurannya, tapi di sosok orang itu. Kalau Al-Quran pada dasarnya Allah Ta'ala menyatakan, ma faratna fil kitabi min syai', nggak ada yang luput dari kami di dalam Alkitab kecuali dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, beliau katakan, idza dhalla alayya ibli lawajadtuhu fil Qur'an. Saya kalau kehilangan ontak, saya akan dapati ontak saya di Al-Qur'an. Oh, bagaimana itu? Ya, pemahaman yang dalam. Lain dari itu juga, selain, artinya ini pemahaman yang sangat dalam kepada Al-Qur'an, nggak semua orang bisa. Ya, tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah di dalam Al-Quran terdapat segalanya. Sayyidina Ali yang bilang, saya kalau kehilangan unta, saya akan temukan di dalam Al-Quran. Al-Quran akan menunjukkan kepada saya di mana unta saya. Segalanya disebutkan, ma faratna fil kitabi min syai', enggak ada yang luput dari Al-Quran sama sekali. Itu pada kenyataannya, sebab yang berbicara adalah Tuhan, Sang Pencipta segala sesuatu, yang menciptakan tempat dan masa, yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang berbicara Dia, dan Dia mengatakan gak ada yang luput, melainkan dituangkan di dalam Al-Quran. Semuanya ada di situ. Nah, tinggal kita yang mengkaji Al-Quran, bagaimana kita bisa menemukan mutiara yang indah itu. Bagaimana kita bisa mendapati berlian yang berharga itu. Bagaimana kita bisa dapati intan yang berkilau itu. Bagaimana kitanya. Dan Al-Quran, ya, difahami oleh mereka orang-orang yang memiliki hati yang suci, gak sembarang orang. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, gak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Apabila ulama bilang menyentuh fisik Al-Quran, kertas dan tulisannya itu gak boleh kecuali orang-orang yang suci dari hadas kecil dan besar, maka bagaimana kiranya dengan orang yang memiliki kotoran hati, ya, penyakit hati, dosa-dosa, bagaimana mau menyentuh rahasia Al-Quran? Sucikan hati kita, ya, buka mata hati kita, maka kita akan dapati segalanya di dalam Al-Quran. Nah, fahami betul siapa yang bicara, maka kita akan mendapati keagungan Al-Quran. Sayyidina Ja'far As-Sadiq, beliau bilang, ketika dia ngulang-ulang ayat Al-Quran, diulang-ulang sampai akhirnya dia pingsan. Ketika sadar dari pingsannya, ditanya sama beberapa orang, kenapa engkau
mengulang-ulang Al-Quran sampai pingsan begitu, apa yang terjadi, apa yang menimpa dirimu? Dijawab oleh Sayyidina Ja'far, la ziltu ukarrirul ayata hatta sami'tu minal mutakallim biha. Saya enggak henti-hentinya mengulang-ulang ayat-ayat tersebut sampai seolah-olah saya mendengarnya langsung dari yang berbicaranya itu, yaitu Allah Ta'ala. Allah. Dan memang segalanya ada di dalam Al-Quran. Cuman kadang kita yang nggak mau lihat. Apa sih masalahnya kita? Apa segala kebutuhan kita tuh ada di dalam Al-Quran. Solusi segala permasalahan ada dalam Al-Quran. Urusan dunia, urusan akhirat, sampai yang kecil sekalipun, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita itu kalau mau menjalankan tuntunan Al-Quran dengan benar, bukan dengan hawa nafsunya kita, dengan benar, ya. Dan saya katakan kita, yang saya maksud dengan kita ini bukan individu, tapi setiap individu, setiap kelompok, dan suatu masyarakat yang besar, maka sungguh kita akan mencapai tingkat peradaban tertinggi yang pernah dicapai oleh umat manusia. Tingkat peradaban tertinggi yang pernah dicapai oleh umat manusia ketika kita jadikan Al-Quran sebagai pondasinya dan kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Semuanya diajarkan. Nah, cuman kadang kita tertipu sehingga kita mencari selain dari sumber selain Al-Quran, padahal segalanya ada di situ. Orang yang ingin mencari keridhaan Allah yang sungguh-sungguh, dia akan dapati segalanya ada di dalam Al-Quran. Bagaimana enggak? Itu adalah firman Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Bagaimana kita dengan Al-Quran? Ya kalau sekedar kita baca begitu aja tanpa paham artinya, ya pahala dikasih oleh Allah Ta'ala, tapi ya hanya sebatas pahala. Tapi kalau kita duduk, kita membaca Al-Quran, dan kita menyadari yang kita baca ini adalah firman Allah, kemudian kita renungkan segala isinya, pahami betul, kita ulang-ulang, kita resapi, itu pengaruhnya sangat besar. Bahkan apa yang akan terjadi pun bagi ahlul Quran, bagi para ahli Al-Quran, keluarganya Al-Quran, ya, mereka tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan mereka diajarkan oleh Al-Quran sikap apa yang seharusnya mereka ambil saat kejadian-kejadian tersebut terjadi di masa mendatang. Ya, cuman siapa di antara kita yang menjadikan Al-Quran segalanya dan pedomannya? Dan khususnya Ahlul Bait keluarga Rasul itu seharusnya mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Al-Quran. Sebab Nabi menyebutkan tentang mereka wa ma'al Quran, innahuma la yatafarraga hatta yarida alayya al-hawd. Al-Quran dan keluarganya Nabi nggak bakal berpisah sampai nanti di hari kiamat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau katakan ketika ditanya, hal khassakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in dunan nas, apakah Nabi Muhammad mengkhususkan kalian dengan sesuatu wahai ahlul bait yang tidak diberikan kepada orang lain? Beliau katakan, lah, tidak, kita sama orang lain sama, nggak ada sesuatu yang dikhususkan pemberian oleh Allah kepada kita yang tidak diberikan kepada orang lain, kecuali illa fahman fil Qur'an yu'tahu ahaduna, kecuali pemahaman yang lebih dalam lagi
di dalam Al-Quran yang Allah berikan kepada salah seorang dari kami, keluarga Nabi Muhammad. Artinya apa? Mereka keluarga Nabi Muhammad di dalam memahami Al-Quran, mereka diberikan keistimewaan oleh Allah yang lebih daripada pemahaman orang-orang yang lainnya. Maka itu sudah sepatutnya bagi setiap ahlul bait itu nggak putus membaca Al-Quran, selalu bersama Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Dan demi Allah, nikmat ketika hidup seseorang itu bersama Al-Quran. Nikmat ketika seseorang hidup bersama Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mencicipi nikmatnya Al-Quran. Segalanya ada di situ. Seperti saya katakan, puncak peradaban tertinggi ya bisa dicapai tatkala kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Puncak peradaban tertinggi yang pernah ada itu bisa dicapai, yang gak pernah terlintas di benak kita. Namun banyak hal gak bisa kita ucapkan saat ini. Teknologi, pertanian, ilmu sosial, dan banyak ilmu-ilmu lainnya yang sangat hebat dan luar biasa, semuanya dikaji oleh Al-Quran, oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi kita tutup mata dari itu. Seorang murid yang jujur kepada Allah, dia akan jadikan Al-Quran sebagai pedomannya, sehingga dia akan mendapati segala kebutuhannya ada di dalam Al-Quran. Segala sesuatu dia akan dapati di dalam Al-Quran. Dia akan merasa cukup dengan Al-Quran. Ada seorang murid yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada martabat yang agung tersebut, derajat yang tinggi itu ya Rabbal Alamin. Kemudian di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau juga menambahkan, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'an kulla ma yurid wa ya'rifan nuqsan minal mazid. Dia bisa membedakan hal yang tercela, yang cacat, yang kurang dengan hal yang mulia, yang baik, yang nilai, memiliki nilai plus, yang mulia, yang agung. Bisa membedakan. Beberapa dari kita menganggap kalimat ini remeh. Enggak, bukan remeh. Ya kan kalau cuma membedakan mana yang baik, mana yang buruk, semua orang bisa. Siapa bilang? Kalau membedakan hitam dan putih ya semua orang bisa. Tapi terkadang dan sering kali ya di masa-masa fitnah kebaikan itu hadir atau dihadirkan dengan kemasan yang menakutkan, yang buruk, sehingga kebaikan tersebut yang pada sejatinya kebaikan dianggap sebagai keburukan. Dan sebaliknya, di masa-masa fitnah, keburukan disajikan dengan kemasan yang indah, sehingga yang pada sejatinya adalah keburukan dianggap sebagai kebenaran, sebagai hal yang bagus, yang indah. Dan itu nampak, kita lihat di masa kita seperti itu. Dan pada saat itu terjadi, sebagian besar orang nggak menyadarinya. Menyadarinya kapan? Baru belakangan, ketika nasi udah jadi bubur. Jelas.
nggak mudah. Berapa banyak orang terjerumus di dalam kenistaan yang dia anggap sebagai kebaikan. Dan itu terjadi. Kita kalau jeli, kita lihat di masa kita sekarang ini, berapa banyak orang-orang yang soleh bahkan terjerumus di dalam kenistaan, keburukan, tatkala dia menganggap itu sebagai kebaikan. Allah, sebab Allah Ta'ala bilang, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalian kalau bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan kepada kalian furqan. Apa itu furqan? Cahaya di hati kalian, hingga kalian bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Di masanya Dajjal, ya, seperti itu. Surga yang sejati nampak di publik seperti neraka, dan neraka sejatinya nampak di publik itu, di mata orang-orang, seperti surga yang indah. Itu di masanya Dajjal begitu. Tahu gak kalimat Dajjal? Dajjal itu diambil dari kata Dajjal. Tahu artinya Dajjal? Dajjal itu sepuan. Tahu artinya sepuan? Ya, besi disepu jadi emas. Apakah dia emas? Bukan. Dikemas seakan-akan emas yang indah, padahal dia cuma besi yang nggak ada harganya. Ada kalimat Dajjal, sepuan, menipu dengan apa namanya, dengan kemasan yang indah. Itu kalimat Dajjal. Dan Dajjal tuh, ya, semua yang dia lakukan nggak keluar dari itu. Tipuan, ya, yang dia hadirkan dengan bentuk kemasan yang indah. Sehingga apa? Seperti tadi saya katakan, keburukan nampak sebagai sesuatu yang hal yang baik, yang hak, yang indah, dan kebenaran, ya, diwujudkan olehnya dengan bentuk yang buruk. Itu Dajjal. Dan masanya Dajjal seperti itu. Makanya banyak orang yang terbawa dan terpengaruh, tertipu, kemakan. Nah, seorang murid sejati, kata Habib Abdullah Haddad, dia bisa memilah dan memilih, membedakan antara yang hak dan yang batil, antara hal-hal yang bersifat negatif dengan hal-hal yang bersifat positif. Kemudian seorang murid sejati yastaghni bil maula anil abid. Ajib. Dia akan merasa cukup dengan Tuhan. Tumpuan utamanya adalah Allah, dan keluar dari hatinya selain Allah, baik itu makhluk, manusia, harta, kedudukan. Nggak ada tumpuan kepada makhluk sama sekali. Tumpuan utamanya cuma Allah. Istighnas billah, betul-betul menikmati dengan Allah, kenikmatannya dengan Allah, kebahagiaannya dengan Allah, tenggelam di dalam lautan cinta kepada Allah. Hadzal murid. Bagaimana enggak? Yang dia kejar ridhonya Allah, dan dia nggak bakal mengejar keridhaan Allah ketika dia jujur di dalam mengejar keridhaan Allah, melainkan setelah dia mengenal siapa Allah. Dan ketika dia mengenal siapa Allah, dia akan tenggelam di dalam cinta kepada Allah. Dan kalau dia udah cinta kepada Allah, nggak ada tempat di hati dan di benaknya untuk selainnya. Dan dia akan jadikan tumpuan utamanya adalah Allah. Sebab selain Allah, siapa yang berkuasa? Dia menyadari itu. Apa yang mau dicari daripada selain Allah? Apa? Nggak ada. Apa yang dimiliki oleh selain Allah? Ada seorang murid sejati seperti itu. Dan alangkah indahnya orang yang hidupnya semacam itu, hanya bersama Allah. Nggak ada di hatinya kecuali Allah. Sayyidina Junaid bin Muhammad, beliau bilang, saya 30 tahun berinteraksi dengan manusia, berkomunikasi, bicara dengan mereka, bekerja, ya,
berinteraksi dengan manusia. Dan manusia mengira saya demikian. Tapi pada hakikatnya mereka nggak tahu. Itu selama 30 tahun saya berinteraksi dengan Allah, bukan dengan manusia. Mereka menganggap saya berinteraksi dengan mereka. Tapi pada hakikatnya selama 30 tahun itu saya berinteraksi dengan Allah. Allah itu dalam. Tapi Abdullah Haddad menambahkan lagi, seorang murid sejati tahu apa? Yastawi indahu adh-dhahab was-sa'id. Sama di matanya antara emas dengan tanah dan batu kerikil. Sama sekali nggak beda. Sama sekali nggak beda. Ya. Dan Allahu a'lam, saya jujur sampai sekarang selalu saya katakan, saya jujur, saya bilang sampai sekarang saya nggak paham apa yang istimewa dari emas itu, saya nggak paham. Apa yang membuat dia bernilai, saya nggak paham. Terus terang, apa yang membuat dia bernilai di atas yang lainnya? Orang bilang, oh karena dia logam mulia dan lain sebagainya. Tapi iya, itu kan bahasanya kita membahasakan ini logam mulia. Tapi apa? Ini emas itu, apa namanya, zatnya emas itu, apa yang membuat dia istimewa, punya nilai di atas yang lain? Yang saya pahami, ya kita yang membuatnya bernilai. Tapi barang itu apa nilainya? Nggak ada. Apa bedanya dia sama emas? Ya, apa bedanya dia sama yang lain, sama kerikil, sama batu? Sampai sekarang saya nggak paham. Sampai sekarang saya nggak paham. Dan di mata saya demikian. Ya, artinya ini yang ada di benak saya seperti itu. Saya bingung, apa sih sebenarnya yang istimewa? Apa yang membuat emas itu bernilai? Saya nggak paham, terus terang. Ini ada emas, ini ada batu. Ya. Yang membuat emas jadi istimewa apa? Saya bingung. Ini ada emas, ini ada besi. Apa? Allah Ta'ala, saya kagak ngerti. Ini emas, ini perak. Orang bilang emas lebih bernilai dari perak. Atas dasar apa? Saya bingung. Toh sama-sama apa namanya? Ya logam-logam juga. Cuman apa yang membuat Allah Ta'ala yang membuat dia lebih bernilai, saya nggak ngerti dari yang satu. Cuman intinya bagi saya, ya itu semua sebenarnya nggak ada nilainya. Allahu a'lam ya kalau di mata orang lain. Cuman saya melihat nggak sama sekali. Mau dibilang indah, yang lebih indah dari emas juga banyak. Bahkan besi juga kalau dipoles sedikit bisa lebih indah. Kalau dibilang keindahannya, cuman Allahu a'lam, saya nggak paham. Wah, intinya di sini Habib Abdullah Haddad bilang seorang murid sejati seperti itu. Di matanya emas, batu sama hinanya. Artinya apa? Dia nggak bertumpu sama itu. Udah keluar dari dalam hatinya selain Allah. Apa yang diagungkan oleh orang selain Allah nggak ada di dalam dirinya. Penuh dengan Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada martabat dan keyakinan semacam itu, ya Rabbal Alamin. Sayyidina Harithah bin Suragah, salah seorang sahabat, satu kali berjumpa sama Rasulullah SAW. Di tengah jalan Nabi mengucapkan salam ketika berjumpa dan bertanya, "Kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana kabarmu wahai Harithah di pagi hari ini?" Maka saat itu Harithah menjawab, "Ya Rasulullah, asbahtu mu'minan billahi haqqa." Pagi hari ini kabar saya telah mencapai hakikat keimanan. Wah, ngomongan tinggi. Nabi bilang, "Ya Harithah, inna likulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu imamik." Segala sesuatu itu ada apa sih namanya? Ada buktinya. Kamu jangan main asal ngomong. Kalau kamu udah mencapai hakikat keimanan, buktikan. Maka Sayyidina Harithah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukti kalau aku telah mencapai hakikat keimanan." Ya, sebagaimana dalam riwayat Sahih Muslim itu diceritakan, Harithah bilang, beliau katakan, "Azafat nafsi 'anid dunya." Telah luntur dari hatiku kecintaan kepada dunia.
Hatiku ini, diriku ini nggak ada kecenderungan lagi kepada dunia, pernak-pernik dunia, apa yang diributkan oleh orang, nggak ada ke situ. Menoleh ke situ nggak ada. Fastawat indi dhahabuha wa maduduha. Sehingga emas, batu kerikil, tanah sama hinanya di mata. Sama martabatnya, nggak ada artinya. Terus dia bilang, ka'anni bi arsy rabbi barizah. Seakan-akan saya melihat arsy-Nya Allah dengan mata kepala saya. Keyakinan saya begitu besar sampai seakan-akan saya melihat arsy-Nya Allah. Saya percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, oleh Al-Quran, hingga tumbuh keyakinan di dalam hati saya, sehingga apa yang disampaikan tentang surga, tentang neraka, bukan hanya sekedar saya dengar dan percaya, tetapi saking kuatnya keyakinan di dalam hati saya, seakan-akan saya melihat penduduk surga lagi di surga mendapatkan nikmat, dan penduduk neraka di neraka lagi mendapatkan siksa. Sampai seakan-akan saya melihatnya dengan mata kepala saya. Itu Sayyidina Harithah bilang begitu. Terus beliau bilang, azma'tu nahari wa ashartu laili. Kesibukan saya siang hari saya puasa, malam hari saya tahajud. Nabi bilang, ya Harithah, abdun nawwarullah basiratah. Engkau ini adalah hamba yang diterangi hatimu oleh cahaya Allah. Arafta falzam, kamu udah tahu ini, terus istiqomah di jalan ini. Harithah bilang, ya Rasulullah, doain saya. Nabi bilang, mau didoain apa? Ditawarin doa sama Rasulullah, doa mustajab. Dia bilang, ya Rasulullah, nih hati udah kelewat rindu kepada Allah, udah tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah, udah rindu. Saya udah nggak nafsu lagi dengan dengan dunia yang memang nggak ada di hati saya. Karena itu, kalau mau doakan saya minta doakan saya agar saya mendapatkan syahadah fisabilillah. Saya pengen mati syahid di jalan Allah. Masya Allah. Itu permintaannya. Didoain sama Nabi. Nabi angkat kedua tangannya dan mengatakan, Allah madruk Harithah syahadah. Ya Allah, kasih Harithah syahadah, mati syahid di jalan Allah. Dan betul, nggak lama dari situ ikut hadir perang Badar dan terbunuh di medan perang Badar. Tatkala terbunuh di medan perang Badar, Nabi pulang ke Madinah dihadang oleh ibunya Harithah. Ibunya Harithah bilang, ya Rasulullah, ini ibni Harithah, mana putraku Harithah? Ibunya dengar kalau Harithah terbunuh. Rasul bilang, ya Ummah Harithah, wa ibu Harithah, sabar, jangan menangis, relakan, ridho kepada Allah, ikhlas. Ya, putramu Harithah terbunuh di medan perang. Ibunya dengar gitu nggak nangis. Ini kan buah hatinya seorang ibu, anaknya terbunuh, tapi dia nggak nangis. Begini nih imannya para sahabat yang laki dan yang perempuan. Ibunya Harithah bertanya lagi, ya Rasulullah, saya tahu anak saya terbunuh di medan perang, tapi bukan itu yang menjadi beban pikiran saya. Saya bertanya kepadamu, di mana anakku Harithah? Rasul bilang, saya tadi katakan putramu terbunuh di medan perang, sabarlah. Saya tahu, tapi bukan itu yang saya tanya. Yang jadi beban pikiran saya bukan dia mati, bukan dia terbunuh. Itu nggak penting bakal saya. Sebab kita hidup di dunia, ya pasti bakal datang ajal dan kematiannya kita. Bukan itu yang penting bagi saya. Sekalipun dia adalah buah hati saya, anak saya, tapi yang jadi beban pikiran saya hingga saya menghadangmu dan bertanya kepadamu, di mana anakku Harithah? Yang aku tanyakan, di mana putraku Harithah? Apakah di sorga dapat ridha Allah atau di neraka dapat murkanya Allah? Tuh pola pandangnya para sahabat begitu. Pandangan mereka langit, bukan sufliyat, bukan hal-hal yang bersifat rendah, bukan hal murahan, bukan hal yang hina. Pandangan mereka langit. Kematian mereka nggak pusing, sebab mereka tahu ya kita hidup di dunia, dan di mata mereka kematian itu bukan akhir, bukan kebinasaan, bukan kehancuran, tetapi perpindahan dari alam ke alam yang lain, cuman pindah tempat. Ya. Mereka menyadari itu, makanya bukan hal penting kematian bagi mereka. Yang penting di mana setelah kematian, di surga apa di neraka. Nabi dengar begitu tersenyum. Beliau katakan, waihak ya Ummah Harithah, wahai ibu Harithah, kamu nggak tahu apa yang Allah janjikan untuk putramu. Innaha laysat jannah wahidah, innaha jinan, wa inna ibnaki qad asabal firdausal a'la. Ini bukan sorga, itu tingkatannya bukan satu, tapi tingkatannya banyak. Masih di dalam sorga terdapat sorga yang banyak dan tinggi. Dan putramu Harithah telah mencapai surga Firdaus tertinggi di sisi Allah. Masya Allah. Allah.
Dengar gitu ibunya Harithah, dia ketawa terbahak-bahak. Pulang ke Madinah dengan tawa, dengan kebahagiaan, sampai wanita-wanita Ansor di Madinah bilang, belum pernah kita dapetin ada seorang perempuan anaknya terbunuh tertawa bahagia seperti ibunya Harithah. Allah. Begini para sahabat Rasulullah dididik oleh Nabi Muhammad. Begini Islam mengajarkan pola pandang. Dan ini bukan di kalangan sahabat aja, tapi orang-orang yang terdidik begini. Saya dapetin sosok Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu ketika mendidik murid-muridnya, itu dididik dengan didikan macam begini. Pandangan mereka ke langit, bukan kepada hal yang murahan. Itu ketika terjadi fitnah, konflik, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu kan lagi ngajar, toto dibom, sehingga beliau terbunuh, mati syahid di atas di atas mimbarnya ketika beliau mengajar, sambil saat itu mengajar Al-Quran tafsir. Itu heboh semua orang tentang pembunuhan, pengeboman, terorisme dan lain sebagainya. Semua ribut, ulama di mana-mana ribut semuanya. Sebab yang terbunuh Syekh Al-Buti. Ya, anaknya Syekh Al-Buti juga terbunuh, dan 46 orang lebih kurang dari murid-muridnya ikut mendapatkan syahadah pada kejadian itu. Di masjid semuanya, hampir semuanya mati, terbunuh. Bom bunuh diri sama orang teroris. Baik. Syekh Muhammad Taufik putranya cerita, ketika ayah saya terbunuh dimakamkan, semua orang ngucapin takziah kepada saya. Terus ada satu orang laki-laki, orang tua, ini muridnya abah saya, katanya Syekh Taufik. Itu puluhan tahun, lebih dari 40 tahun mendampingi abah kita untuk belajar, untuk ilmu, selalu hadir di majelis abah saya, Syekh Al-Buti. Ini orang tua nih, ada satu orang tua. 5 waktu nggak pernah luput di masjid bersama Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Nggak pernah luput. Semua majelisnya Syekh Muhammad dia selalu hadir selama lebih dari 40 tahun. Terus begitu ayah saya terbunuh, semua orang ucapin takziah. Beberapa hari setelah itu saya ketemu sama orang tua ini. Ketika saya dapetin, dia ngelihat saya, dia nangis-nangisnya, dia kejar nangis, senangis-nangisnya, sampai saya nggak tega ngelihatnya, dia nangis, sampai semua orang yang ngelihat tangisannya orang tua nih nggak tega. Ente kira-kira ngelihat tuh tangisan, ya, ente pikir apa yang ada di benaknya ini orang tua? Kita bakal bilang dia terpukul betul-betul dengan wafat gurunya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya, terpukul dengan kematiannya, dengan cara biadab itu, di bom bunuh diri teroris. Ya, kita bakal berpikir begitu. Ternyata enggak. Yang bikin dia nangis bukan itu. Setelah dia nangis, dia ngomong sama Syekh Taufik, putranya Syekh Al-Buti. Wahai Syekh Taufik, saya lebih dari 40 tahun mendampingi abahmu. Nggak ada 5 waktu melainkan saya selalu bersama abahmu di masjid. Nggak ada pengajian melainkan saya hadir. Dan sekarang saya nangis, nangis kamu lihat ini. Tahu kenapa? Bukan karena kematian ayahmu itu, enggak, bukan. Lantas apa yang membuat saya nangis? Saya selama 40 tahun nggak pernah berpisah darinya. Tapi begitu dia meraih kemuliaan syahadah, kenapa saya nggak diajak sama dia? Kenapa saya ditinggal? Dia meraih kemuliaan syahadah, terus selama ini saya dampingin dia, kok saya nggak dapat sama dia? Itu yang bikin saya nangis. Lihat pandangan bagaimana kan? Kita mungkin kalau ngelihat orang nangis gitu, nangis karena ditinggal mati atau apa sih namanya, gurunya wafat, dibunuh. Ini nggak mikir ke situ sama sekali. Yang dia pikirin, kok saya nggak dapat syahadah kayak dia, kok saya nggak mati kayak dia juga, saya kok nggak dapat kemuliaan itu. Artinya apa? Ini orang pandangannya langit, nggak ada sama manusia, nggak ada sama dunia. Yang ada dalam hatinya Allah, dia dapetin syahadah,
Dia dapetin kedekatan dengan Allah. Kok saya nggak diajak? Padahal selama 40 tahun lebih saya sama dia. Itu yang bikin dia nangis. Ada begini. Beginilah keadaan murid yang sadik sama Allah. Itu kayak begitu. Murid yang jujur kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita macam begini. Dan lebih dari itu, fi khair wa afiyah. Ya Rabbal Alamin. Ada syaraf. Ada kemuliaan. Ya Allah bitaufiq. Hatta nufi. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Ala hadhihi niyyah kunnatun salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-Fatihah.